Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 5 Oktober, Pekan Biasa ke-27. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 10, ayat 25-37. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau kebelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang baik, sebagaimana dicontohkan oleh orang Samaria yang mau menolong orang yang dirampok. Pribadi yang baik tidak hanya mampu menjelaskan tentang kasih, tetapi ia juga dapat menghidupi dan mewujudkan kasih itu dalam tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah telah mengasihi umat manusia dengan mengorbankan putra tunggalnya. Demikian juga, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk berani berkorban, berkeringat dan lelah saat menghidupi kasih itu. Di zaman sekarang, orang-orang baik mampu membagikan kasih lintas suku, agama, golongan, dan kelompok sangat dibutuhkan untuk membangun kehidupan bersama yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Saudara-saudariku yang terkasih, tak ada orang yang mampu hidup seorang diri. Maka, agar relasi dengan orang lain itu baik, semestinya kita mengembangkan kasih yang terbuka untuk semua orang, untuk sesama kita, semua makhluk ciptaan Tuhan itu. Marilah
Saudari-saudaraku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini telah memberi inspirasi dalam hidup kita masing-masing, agar kita siap membagikan kasih kita mau mewujudkan kasih kita itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya untuk keluarga kita atau kelompok-kelompok kita, tapi untuk semua orang, supaya mereka semua mengalami kasih Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Allah yang Maha Baik, buatlah hati kami lemah lembut, sehingga kami dapat berbagi kasih secara tulus ikhlas dengan siapapun. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.